Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak John Lee Alfat di mata pelajaran biologi kelas 11. Pada pelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang sel. Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan makhluk hidup, menjalankan proses-proses hidupnya dengan sel melalui peran organel-organel yang terdapat di dalamnya, serta proses-proses lain yang terkait dengan sel. Pada kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menemukan ada makhluk-makhluk kecil maupun yang besar. Ada semut, kupu-kupu, ayam, kambing, juga gajah. Kalian tahu pula rumput, bunga, dan pohon kelapa. Begitu juga bayi, anak, orang tua. Kecil ataupun besar, ukuran makhluk hidup itu semuanya punya sel. Tidak hanya satu tetapi jutaan sel yang bisa berkoordinasi menyusun tubuh makhluk hidup. Hebat bukan? Sebenarnya kalau kalian makan, itu memberi makan pada sel-sel tubuh. Satu sel punya pos-pos. Untuk sistem kerjanya, untuk respirasi punya pos yang bernama mitokondria. Untuk tempat sintesis protein punya pos yang bernama ribosom. Menarik kan? Nah, jika kalian penasaran dengan sel, pelajarilah bab ini dengan cermat. A. Sel sebagai unit terkecil kehidupan. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Cobalah pahami kalimat tersebut. Unit berarti terkecil dari suatu yang dapat berdiri sendiri. Seperti halnya keluarga merupakan unit sosial yang paling kecil dalam kelompok hidup di masyarakat. Keluarga-keluarga akan membentuk desa. Begitu pula sel. Jutaan sel yang berukuran kecil menyusun tubuh makhluk hidup. Pengetahuan tentang sel telah dimulai sejak abad ke-17, di mana pada waktu itu Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703 dari Inggris, seorang pedagang kaca, berhasil membuat sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Alat itu kemudian dikenal dengan nama mikroskop. Dengan mikroskop itu, Robert Hooke dapat melihat bagian-bagian dari irisan kulit kayu yang mati dan sangat kecil. Hasil pengamatan itu berupa peta-peta segi empat yang di tengahnya kosong. Benda tersebut disebut sel, yang berarti peta atau ruang kecil. Pada tahun 1838 sampai tahun 1939, dua orang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann dan Matthias Jakob Schleiden, masing-masing bekerja secara sendiri-sendiri, mengajukan suatu teori sel yang baru dan revolusioner. Mereka menganggap bahwa makhluk hidup dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks hampir sepenuhnya tersusun dari sel, dan bahwa sel-sel ini memainkan peranan penting dalam semua kegiatan hidup. Kemudian diketahui tidak hanya tubuh hewan dan tumbuh-tumbuhan yang lebih tinggi yang terdiri dari banyak sel, tetapi juga bahwa setiap makhluk hidup berasal dari perkembangan satu sel tunggal. Sel mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi. Umumnya ukuran sel adalah mikroskopik. Sebagai contoh, pada ovum manusia mempunyai diameter 100 mikron. Eritrosit 10 mikron, bakteri 1 mikron, dan virus memiliki ukuran 0,1 mikron. Dan sel-sel lain sekitar 0,4 mikron sampai 10 mikron. Telur ayam
atau telur burung adalah sebuah sel di mana yang disebut sel adalah fetusnya. Jika diperhatikan, ukuran sel yang sangat besar, itulah sebabnya ukuran rata-rata dari sel sangat sukar ditentukan. Sesuai dengan fungsinya, maka bentuk sel itu menunjukkan variasi yang bermacam-macam. Pada umumnya, bentuk sel pada tumbuhan adalah segi 4 memanjang atau segi 6. Misalnya sel-sel epidermis, sel-sel parenkim. Di samping itu, pada bagian kayu, sel-selnya berbentuk serabut, sklerenkim, dan bulat, atau disebut dengan kolenkim. Bentuk sel pada hewan dan manusia juga bermacam-macam, terutama sel-sel jaringan kulit tepi. Kita kenal antara lain selapis sel bulat pipih disebut sel squamosa simplex. Sel bulat pipih berlapis disebut squamosa kompleks. Sel berbentuk kubus disebut kuboid. Sel berbentuk segi 4 disebut kolumner. B. Perbedaan struktur sel tumbuhan dan hewan. Perbedaan struktur sel tumbuhan dan hewan kalian dapat melihat pada tabel berikut. Di mana ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada tabel terlihat dinding selnya hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak ada. Membran plasma masing-masing ada. Sitoplasma ada semua, mitokondria ada semua, lisosom hanya terdapat pada sel hewan, ribosom kedua-duanya ada, badan Golgi semuanya ada, sentrosom hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan, mikrotubulus hanya terdapat pada sel hewan, vakuola hanya ada pada sel tumbuhan, kecuali pada sel hewan hanya pada protozoa. Retikulum endoplasma ada semua dan nukleus ada semua. Untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan pada sel tumbuhan dan sel hewan berikut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang membran plasma dan organel, dan juga kita akan mempelajari mekanisme transport pada membran. Itu yang kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu yang lain, supaya teman-temanmu juga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan seksama. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat pagi.